cinta. Ya kalau 1000 tahun nggak ada batang hidungnya, tiba-tiba akhir tahun, berarti sama aja jasa saya selama ribuan tahun dianggap percuma hanya gara-gara kehadiran orang yang sehari 2 hari, kan kira-kira begitu. Saya sekarang ini ya nggak pernah mau pikirin yang berat-berat, nyantai aja. Saya lihat anak-anak, kita kita punya iman, punya agama, segala sesuatu kita serahkan sama Allah. Suka dikasiri dan pernah melakukan KDRT. Benarkah jika hal ini yang membuat Nia dan Yati akhirnya mantap menceraikan Farhad Abbas? KDRT pernah, kepalanya dibentur-bentur tembok sampai sakit, sampai pakai gips. Itu kapan? Ya, 3 tahun lalu, beberapa tahun gitu. Setelah kisru penyebab utama gugatan cerai Ayu Ting Ting, mengapa kini masalah hak asuh anak mewarnai proses cerai Ayu dan Henry Baskoro Hendarso? Jadi ya saya minta hak asuh anak jatuh di tangan saya nggak minta apa-apa kok. Tenang aja, saya cuma minta hak asuh anak. Komedian Bopak Castello punya sepatu butut bin ajaib. Lalu apa yang membuat Bopak enggan membuang sepatunya itu? Dan apa yang membuat pasangan Dausmini dan Yunita tega meninggalkan jagoan kecilnya di saat usianya baru memasuki umur 2 tahun? Nah, pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Apa kabar Anda hari ini? Celeb on Cam kembali hadir menemani Anda untuk menyajikan kisah dari public figure selama 30 menit ke depan. Akhirnya terjawab sudah alasan penyanyi bersuara melankolis Nia Daniati menggugat cerai suaminya Farhad Abbas. Tidak ada yang menduga jika dibalik kegarangan Farhad saat berkicau di jejaring sosial, ternyata Farhad memiliki sepak terjang yang membuat Nia akhirnya tidak sanggup lagi untuk bertahan. Dan atas sepak terjang Farhad ini, rupanya telah dipendam oleh Nia selama 12 tahun lamanya. Bahkan kabarnya track record Farhad ini tidak hanya seputar kegemaran Farhad menjalin hubungan dengan wanita lain dan menikah secara siri, namun Nia juga pernah mengalami kekerasan fisik yang berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Indra Sahnun Lubis Sarjana Hukum selaku kuasa hukum Nia Daniati. Dia coba lagi, ternyata dia coba, bukan makin baik, makin gila si Farhadnya. Ya, tetap melakukan yang menyakitkan, kawin siri lah, pulang nggak pulang lah, pisah ranjang aja bertahun, pisah ranjang. Kalau pulang malah timbul keributan. Sampai sekarang dia pulang nggak pulang. Akhirnya Nia 6 bulan yang lalu minta saya, KDRT pernah, kepalanya dibentur-bentur tembok sampai sakit, sampai pakai gips. Itu kapan? Ya, 3 tahun lalu, beberapa tahun gitu. Dan sudah dilaporkan polisi pada waktu itu. Akhirnya nggak diproses. Pertimbangan Nia Daniati menggandeng Indra Sahnun Lubis sebagai kuasa hukumnya lantaran Indra dianggap tahu dan mengenal siapa sosok Farhad Abbas sebenarnya. Bahkan bisa dibilang berkat Indra lah Farhad dan Nia bisa bertemu hingga akhirnya sepakat menikah di tahun 2002 silam. Tapi apa daya, pernikahan Nia dengan Farhad yang berbeda usia 12 tahun itu malah membawanya pada jurang kesengsaraan dan kesedihan. Dan siapa sangka jika Farhad Abbas telah menjatuhkan talak pada Nia sebanyak 2 kali. Dan pernyataan talak Farhad itu bahkan ditulis langsung oleh Farhad yang antara lain berisi tentang alasan dirinya menceraikan Nia Daniati. Yaitu Nia keberatan untuk dimadu. Dalam surat sebanyak 4 lembar itu, Farhad juga menuliskan soal pembagian harta yang kabarnya rumah mereka di Kemang dan sebuah mobil menjadi milik Nia. Farhad juga akan membiayai Nia dan anak sematawayangnya Angga sebesar 100 juta rupiah per bulan. Dan surat pernyataan ini telah disahkan pada notaris oleh Nia pada tahun 2008 silam. Lantas mengapa kini Farhad justru memberi ultimatum pada Nia? Jika Nia menggugat cerai dirinya, maka Nia diharuskan menempati rumah Nia di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
Sudah lupakah Farhad dengan segala hitam di atas putih yang pernah ia buat? Iri dengan wanita lain dan mempunyai keturunan anak. Setelah menikah berapa bulan, dia sudah mulai mengeluh. Telepon saya, Bang Indra, ini suami aku juga aneh kayaknya. Oh ya udahlah, biasa itu lantaran belum adaptasi, saya bilang. Lama-kelamaan, ngadu lagi dia, makin parah. Sampai tahun 2005, si Farhad tadi kan udah dapat, ya kan? Sampai si Farhad menceraikan. Dia ada 4 surat perceraian dan menyerahkan harta gonomi. Cuman lantaran Nia dan Niati buta hukum, dimanfaatkannya untuk menyenangkan Nia dan Niati. Kamu pindah ke Kalibata, itu kan usir udah, ya kan? Saya bilang sama Nia, jangan kamu selangkah pun jangan kamu tinggalkan rumah itu. Farhad dalam surat itu membiayain anak 100 juta sebulan. Saya nggak yakin. Kemelut rumah tangga Nia dan Niati bak lirik lagu Gelas-Gelas Kaca yang dulu pernah melejitkan namanya. Siapa nyangka jika kini kisah cinta Nia benar-benar hancur berkeping-keping. Harapannya untuk memiliki sosok suami yang diidamkan ternyata tak berbuah manis. Bertahun-tahun Nia mencoba bertahan meski ia dan Farhad tak lagi satu ranjang. Namun dari semua wanita yang pernah singgah di hati Farhad seperti Ani Muryadi dan Lala, maka Regina lah yang seolah menjadi sosok yang akhirnya membuat Nia benar-benar gerah dan memutuskan jika ia sudah tidak sanggup lagi mentolerir pola tingkah Farhad Abbas. Sejak dari Regina itu, kalau dia pulang, ganti baju aja, mandi, pergi lagi. Dan kalau pulang dia masuk kamar, kunci pintu. Berusaha tidak akan berkomunikasi. Sebab kalau berkomunikasi pasti terjadi perkelahian, percekcokan. Saya tidak mau memikirkan itu. Saya rasa kalian yang lebih tahu semuanya. Itu aja. Buat saya sekarang ini anak-anak aja. Terserah mau apapun. Yang jelas anak-anak fokus utama saya. Apapun apa yang akan terjadi tentunya kita harus selalu mohon petunjuk sama Yang Maha Kuasa. Terkuaknya sepak terjang Farhad Abbas ini bukan tidak mungkin makin menyudutkan namanya. Farhad yang lahir pada 22 Juni 1976 jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nia saat keduanya bertemu di kota Bandung. Farhad yang saat itu merupakan pengacara muda tergila-gila pada sosok Nia dan Yati yang melankolis dan harismatik. Farhad pun sempat mengaku jika hatinya telah dibuat luluh lantah oleh senyuman Nia dan Yati. Dan kini, setelah 12 tahun terikat dalam pernikahan, Farhad justru merasa hitung-hitungan atas pengorbanan yang telah ia lakukan untuk istri juga anaknya. Lantaran saat pernikahan Oi, Nia sama sekali tidak menyebut jasanya seperti apa yang ia sampaikan di media jejaring sosial. Bahkan atas gugatan cerai Nia, Farhad pun hanya berani berkicau di media jejaring sosial seperti biasanya. Kalau dulu kan tahu dia bisa jaga, cukup dia senyum aja saya udah luluh, ya kan. Cukup dia nggak melakukan, saya pasti memaksa dia untuk mengabulkan keinginan. Kalau sekarang kan, walaupun saya larang kan saya nggak pernah melarang, saya nggak pernah egois. Habis itu ngucapin terima kasih sayang, muji-muji saya. Itu memang saya karena baik dan cinta. Ya kalau 1000 tahun nggak ada batang hidungnya, tiba-tiba akhir tahun, berarti sama aja jasa saya selama ribuan tahun dianggap percuma hanya gara-gara kehadiran orang yang sehari 2 hari, kan kira-kira begitu. Saya sekarang ini ya gak pernah mau pikirin yang berat-berat, nyantai aja. Saya lihat anak-anak, kita punya iman, punya agama, segala sesuatu kita serahkan sama Allah.
Pemirsa Seleb on Cam, di segmen 2 kebersamaan kita hari ini, inilah kisah tentang rasa khawatir dan ketakutan Ayu Ting Ting atas hak asuh sang putri yang tanggal persalinannya tetap ia sembunyikan. Bagaimana tidak, setelah puas bisa menggugat cerai Henry Baskoro Hendarso alias Enji di Pengadilan Agama Kota Depok 2 hari lalu, bukan berarti perjuangan Ayu Ting Ting sudah selesai begitu saja.